Baik, kita mulai dengan PR kemarin membahas yang belum ya. Jadi ini 27 OSK 2026 2024. Ini ada pesawat bergerak dengan trek apa? Lingkaran vertikal ya. Oke, terus di sini ada pilot. Nah, kira-kira oke, jika pilot masanya sekian, maka berat pilot minimum yang terukur adalah berat pilot minimum. Minimum itu artinya yang paling kecil. Eh, Posisinya di mana gitu? Apakah ketika pilotnya di sini, di posisi A atau B? Kalau di posisi B, ini kan gayanya kan MG. MG ditambah dengan eh, karena dia berada di kerangka dipercepat ya. Kerangkanya itu pesawatnya dipercepat, maka ditambah dengan sentrifugal. Ya, di sini eh, terus ada gaya normal ke sana. Nah, gaya normal itu yang membuat dia tidak terpental. Sehingga di sini N sama dengan MG plus FSG. MG plus M B kuadrat per R. Nah, di sini besar ya, Kak. Besar. Karena berat itu yang diukur adalah N-nya, pengukuran berat. Nah, itu N. Jadi N-nya besar di sini. Berarti bukan di situ. Nah, kalau di atas ini, di sini MG, di sini FS, FSG. Jadi yang namanya sentrifugal pasti keluar ya. Kalau di sini ada N. Maka N sama dengan eh, FSG minus MG. Ini M V kuadrat per R minus MG. Ya, satunya jumlahan semua, satunya ada minusnya. Berarti lebih kecil yang ini kan? Lebih kecil yang ini. Nah, kalau di sebelah sini misalnya, pilotnya, maka FSG ke sana. Beratnya ke bawah sana. N-nya kan ke sana. Berarti untuk kasus ini N-nya sama dengan eh, ya N-nya condong ke sana. Karena harus ngimbangi semuanya kan. N-nya sama dengan FSG plus MG. Ini kuadrat. Terus diakarkan. Oke. Maka yang paling kecil adalah ini. Kondisi ini yang paling kecil. Berat minimum terjadi pada ini. Ini berat paling kecil. Sehingga N sama dengan M-nya massa ini ya. Massanya 70. V kuadrat. Ini 360. 360 kilometer dibagi jam berapa? Dibuat meter per second menjadi
Halo, P-nya 360.000 dibagi jam. Jam itu 60 kali 60 ton. 36, 3.000. ya 3.600 ya. Ya. Maka di sini 10 ya. 10 meter per sekon. Ya, di sini Bukan 100. berapa? 100 100. ya? Oh ya, 100, Ya. sorry. Oh ya, 100 meter per sekon. Di sini dikalikan 100 kuadrat dibagi R. R-nya jari-jarinya 500. Di sini minus mg. 70 dikalikan 10. Bisa ini. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Jadi Pak. belum ya? Baik. Ya ini eh, sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangensial konstan sepanjang lintasan lingkaran berjari-jari. Ya, oke. Ini lintasannya saya gambar mobilnya. Percepatan tangensialnya AT sama dengan 0,62 meter per sekon kuadrat. Panjang lintasan lingkaran berjari-jari R, ya, 40 meter. Koefisien gesek antara roda dan mobil, ya ada mu-nya ya. Kemudian, jika mobil mulai bergerak dari keadaan diam, maka jarak maksimum yang dapat ditempuh mobil untuk maju tanpa tergelincir adalah, ya. Di sini itu yang diketahui kan percepatan tangensial. Nah, di gerak mobil, gerak melingkar itu nanti ada ini. Ini kan mulai dari keadaan diam, awalnya diam. Berarti nanti ada VT, ada kecepatan tangensial. Kecepatan tangensialnya nanti VT sama dengan AT dikalikan waktu. Oke. Atau bisa kita gunakan VT kuadrat sama dengan, di sini kan ditanyakan S. Berarti kita gunakan 2AS. S-nya adalah jarak. S-nya adalah jarak. Tapi di sini kan ada ini. Ada apa? Sentripetal. Ya, ini AS. Ada percepatan sentripetal karena bentuknya melingkar. Jadi di sini resultan percepatan. Percepatannya ada dua. Tangensial dan sentripetal. Ya, resultan percepatan. Berarti resultannya ke sana. Ini saya sebut A. Ya, A kuadrat bisa kita hitung dengan A tangensial kuadrat plus A sentripetal kuadrat. A kuadrat sama dengan A tangensial kuadrat plus AS. AS itu VT kuadrat per R. Ini di kuadrat ini. AT kuadrat sama dengan AT plus VT pangkat 4 berarti kuadrat dikuadratin R kuadrat. AT kuadrat plus ya VT-nya ini berarti 4 S kuadrat AT kuadrat per R kuadrat. AT kuadrat 1 plus 4
S kuadrat per R kuadrat. Ya, A-nya sama dengan ini. AT akar 1 plus 4S kuadrat per R kuadrat. Ini A-nya percepatan. Nah, terus kita hitung gayanya ya. Kita hitung eh, MA ya. Eh, di sini. Sigma F sama dengan MA. Di sini F-nya tentu saja gaya gesek. Oke. Jadi percepatannya kan ke sana. A. Maka dia harus diimbangi dengan gaya gesek. Cek bentar. Gitu ya. Berarti di sini nanti ada semacam keseimbangan antara di sini kan ada gaya gesek. Gaya geseknya nanti ya biasa Mg mu. Mg mu. Jadi di sini Ma kondisinya adalah Ma sama dengan Mg mu. Jadi ini kita coret ya. Coret M-nya. A-nya berarti AT akar 1 plus 4S kuadrat R kuadrat sama dengan G mu. Nah dari sini S-nya bisa kita dapatkan. S-nya adalah jarak maksimum tanpa tergelincir tadi. Jadi ketika tidak tergelincir, ada keseimbangan ini. Ini tidak tergelincir. Dari sini berarti 1 plus 4S kuadrat R kuadrat sama dengan G mu dibagi AT kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan G mu per AT kuadrat minus 1. Ini 4 S per R kuadrat. Ya, berarti nanti S-nya sama dengan akarnya ya. Berarti R per 2 dikalikan akar G mu AT ini kuadrat min 1. Ya, ya R-nya 40. 40 dibagi 2 akar G. G-nya 10 ya. G-nya 10 dikalikan mu. Mu-nya 0,2 dibagi AT. AT-nya ini ya 0,62. Nah, ini dihitung semuanya terus dikuadratin. Nah, dikurangi 1. Ya, bisa dihitung sendiri. Jadi kunci di sini adalah Anda harus mengetahui ya, mengetahui percepatan apa saja yang ada di gerak gerak melingkar. Ya jelas kalau gerak melingkar, yang pertama kali muncul adalah sentripetal ya, percepatan sentripetal atau AS di sini. Nah, AS rumusnya V kuadrat per R. Maka di sini kita perlukan data V ya. Nah, V-nya diberikan oleh VT sama dengan atau VT per kuadrat sama dengan 2 AT S. T.
Itu ada pertanyaan tentang ini? Silakan. Halo? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Baik. Yang 21 sudah. Ini learn-learnan ya kemarin. 21 ini. Sudah dikerjakan. Jadi ada sebuah perahu, masanya 200, 200 ya. Ini ada perahu. Masanya 200 kilo. Bergerak menelusuri danau dengan kecepatan V. Ini V0 saya sebut. V0 berapa? 72. Kalau tadi 300, mana ya? Ini 360 itu 100 ya. Kalau 36 berarti kan 10. Kalau 72 berarti 20 ya. Halo? 20 meter per sekon ya. Bener nggak? Halo? Benar, Pak. Benar. Ya. Ya, oke. Nah, terus pada saat T sama dengan 0, perahu dimatikan dengan asumsi hambatan udara diabaikan. Dan hambatan air sebanding dengan perahu. Oh, berarti ada hambatannya di sini. Ini adalah main KP. Oke. Maka total jarak yang ditempuh perahu sejak mesin dimatikan hingga berhenti. Nah ini. Berarti V0-nya 20, nanti VT-nya 0 ya. Nah, ketika T sama dengan T, VT-nya 0. Jaraknya berapa gitu. Oke. Nah, di sini kita gunakan hukum Newton. Hukum 2 Newton. Ya, sigma F sama dengan MA. F-nya mana? Gaya yang terlibat di sini adalah gaya gesek saja. Berarti di sini minus KV sama dengan MA. MA, A itu perubahan perubahan kecepatan ya, dV dt. Oke. Tapi di sini kita ditanyakan bukan waktu ya, bukan waktu total, tapi jarak total, total jarak. Sehingga nanti harus persamaannya harus mengandung X jarak. Di sini saya sebut dx jaraknya. Ini kan satu boleh. Terus seperti biasa saya menggunakan aturan rantai. Di sini ke sana, ini ke sana. Ya hasilnya min KV sama dengan M, dx dt itu V, dv dx. Jadi, oke. Ya, di sini ada V dan V, bisa kita coret. Hasilnya menjadi eh, minus K per M sama dengan dV dx. Di sini sama saja dengan dx sama dengan minus M per K dV. Nah, ini kita integralkan. Integralnya di sini kan X sama dengan 0. Kan kita diminta menghitung jaraknya. Berarti pertama itu kita anggap 0. Berarti di sini 0. Di sini adalah X yang ditanyakan ya. Terus kecepatannya tadinya V0. V0-nya 20 tadinya. Akhirnya 0. Yang menjadi seperti ini. Nah, terus di sini hasilnya, ya ini kita sebut delta X saja. Jadi jaraknya itu delta X. Oke, di sini berarti delta X minus 0 sama dengan
minus M A V ya. Integralnya kan V. V0 minus 0. Berarti delta X sama dengan minus, sorry kebalik ya, 0 minus V0. Ini kan batas atasnya kan 0. Jadi integralnya ini, minus M per K, integral dV. Karena M dan K itu no, konstan ya. Ini 20 sampai 0. Ya. Integral dx kan X. Integral dx X. Integral dV, V. Ya ini detailnya begini. Integral dx X. Nah ini kita masukkan 0 sampai delta X. Ini minus M per K, V. Di sini V0 sampai 0. Nah, terus kita masukkan yang bawah ini. Menjadi yang bawah ini. Hasilnya adalah delta X, itu di sini M per K, V0. V0-nya 20. M-nya 200. K-nya 4. V0-nya 20. Hasilnya 1000. 1000 meter. Ya. Nah, 1000,0 meter. Oke, itu ada pertanyaan? Ini urusan integral ya. Integral-integralan. Ya ini yang lain tinggal dihitung saja angkanya. Sudah lengkap yang kumpul. Ya ini sudah ada 4 ya. Halo, Olivia, Aisyah, Android, Libe. Gimana, Olivia? Ada pertanyaan? Aisyah? Aisyah ada pertanyaan? Lumayan paham, Belum, Pak. Pak. Paham ya? Ya nanti di apa? Dilihat lagi. Baik itu tentang PR-nya. Terus saya ganti dokumen yang di dinamika 2. Ya. Jadi soal nomor terakhir tadi di file yang barusan akan muncul di sini. Baik, di sini eh, dua balok identik, masanya 1 kilo, identik ya sama. Diletakkan di atas papan, panjangnya masanya 4 kilo, yang akan ditarik oleh gaya F. Ya, koefisien gesek statik antara balok 1 dan 2 dengan papan masing-masing, ya, mu S1 mu S1 itu sama dengan 0,8. Mu S2 setengahnya, berarti 0,4 ya. Jadi lebih kasar yang mu 1. Mu S1 lebih besar dibandingkan mu S2. Jadi lebih kasar. Sedangkan koefisien gesek kinetiknya mu K itu sama 0,3. Baik, agar kedua balok dapat bertumbukan dan jika F minimum dan maksimum, jika F minimum dan maksimum masing-masing, jika F gaya minimum ya, dan maksimum masing-masing bernilai P dan Q, maka P plus Q sama dengan berapa? Nah, di sini kasusnya adalah begini. Andaikan Anda ya,
Aisyah dan siapa tadi? Siapa namanya satunya? Olivia. Aisyah dan Olivia itu berada di truk, di atas truk. Ya, di atas truk. Ini Aisyah, ini Olivia. Ini truknya digas. Maka kan Aisyah terpental ke belakang. Ini Aisyah, ini Octavia. Terpental ke belakang juga. Kemungkinan ya. Ya nggak? Kemungkinan terpental ke belakang. Tapi begini, eh, misal si di kasus ini kan S2-nya ya. S2 ini lebih licin kakinya dibandingkan yang ini. Jadi Octavia itu memakai sepatu yang kasar. Dia nggak mudah terpeleset. Kalau si Aisyah pakai sepatu yang licin, dia mudah terpeleset. Maka ketika dia digas, si Aisyah itu sudah terpeleset tapi Octavia belum. Ya. Maka ada kemungkinan bahwa yang pertama, Octavia diam, Aisyahnya bergerak ke belakang. Maka dia akan tumbukan. Mereka akan bertumbukan. Oke. Nah, ini ditanya agar kedua balok dapat pertumbukan. Salah satu skenario-nya gitu. Nah, ini adalah F min. Ini ketika F-nya sama dengan F min, gaya paling kecil. Ini sama dengan apa tadi? P ya. Terus kondisi kedua, si Octavia mulai terpeleset. Octavia mulai terpeleset, bergerak ke sana ya. Si Aisyah sudah terpeleset dari tadi. Nah, Octavia mulai terpeleset, Aisyah terpeleset dari tadi. Tapi kecepatan terpelesetnya kan lebih tinggi Aisyah, maka dia tetap bisa ketemu juga. Nah, di sini keadaan F sama dengan F max. Ini sama dengan gayanya. Jadi bergantung pada seberapa besar gaya F di sini. Jadi di sini kasus pertama, F min untuk F sama dengan F min sama dengan P. Di sini yang Aisyah adalah yang massa 2. Ya, massa 2, sorry M2 ya. Saya sebut M2 di sini. M2 mulai tergelincir. Oke, M2 mulai tergelincir. Sedangkan M1 belum. Oke. Nah, berarti di sini kita perlu gambarkan keadaannya. Jadi di sini se- eh, ini ada M1, ini M2, terus di sini ada amin percepatannya, percepatan minimum. Di sini ada F min sama dengan P. Nah, ketika kondisi ini eh, M2 sedang tepat bergerak ya. M2 mulai tergelincir. Berarti di sini ada apa? Dia kan tergelincir itu nanti dia seolah-olah bergerak ke sana relatif terhadap papan. Maka di sini gaya geseknya akan ke sana. FS2. Yang percepatannya masih amin. Jadi benda kedua nanti begini. Ini M2. Gaya geseknya itu ke depan sana.
Terus di sana ada gaya fiktif. Ya, nggak? Ada gaya fiktif. Ke belakang sana ada gaya fiktif. Karena dia berada di kerangka dipercepat. Ini berarti M2 dikalikan Amin. Ya. Berarti kondisinya dia mulai terpental itu kondisinya terpenuhi bahwa pada benda dua itu Fs2 sama dengan M2 Amin. Gitu ya. Ya, lalu Fs2 itu gaya gesek. Gaya gesek benda dua. Berarti kan M M2 G dikalikan mu. Mu S2. Ini sama dengan M2 Amin. Hasilnya Amin sama dengan G mu S2. Oke, lalu di sini pada kondisi ini, pada kasus ini, ketiga benda bergerak bersama ya, ketiga benda apa saja? M, MP massa papan, terus M1, M2 bergerak dengan percepatan yang sama, bergerak percepatan yang sama. Amin. Jadi ketika F-nya bergerak dari nol sampai F-nya kan gayanya diperbesar dari nol sampai P, itu ketiga benda bergerak bersama semua. Tapi ketika F min sama dengan P, benda M2 itu mulai tergelincir, mulai itu kan berarti baru aja, berarti masih bergerak bersama. Ya sehingga hukum 2 Newton, sigma F sama dengan ketiganya bergerak bersama, berarti MP plus M1 plus M2 dikalikan Amin. Di sini F-nya kan sama dengan F min, sama dengan P. P sama dengan MP plus M1 plus M2, Amin. Aminnya ini. MP plus M1 plus M2, G, mu S kan, S2. Nah ini P-nya. Terus Q-nya bagaimana sekarang? Kan ditanyakan P plus Q. Nah untuk Q itu kasus 2 ya. Kasus 2. Untuk F sama dengan F maksimum, sama dengan Q. Eh, Massa M1 tepat akan selip ya. Jadi tadi kan F min itu yang selip yang ini. Yang tepat akan selip yang M2. F max yang tepat akan selip yang M1. Tapi M2-nya sudah selip. Karena selipnya duluan M2.
Sedangkan M2 sudah selip terhadap papan. Jadi sekarang kecepatan yang sama adalah M1 dengan papan. M2 sudah beda percepatannya. Gitu ya. Ya atau begini, sekarang ini M1, ini M2, ini MP, dia F max sama dengan G. Maka di sini percepatannya A max, saya sebutnya. Eh, terus M2 kan M1 tepat akan selip, ya kan? Maka di sini ada FE1. Di bapaknya dia mengalami FE1 ya. FE1. Di sini ini percepatannya A max. Tapi yang benda dua percepatannya beda A2 karena dia sudah tergelincir. Tergelincir itu artinya percepatannya beda. Maka di sini ada FK ya. Di bapaknya ada FK juga, si reaksi. Nah, di sini FK bisa, ini ya, kita tinjau benda dua, benda M2. Di benda M2 ini ada FK, FK-nya arahnya ke sana. Ya, dengan FK sama dengan M2 kali G dikalikan mu K. Karena dia sudah bergerak, sudah bergeser, berarti kita gunakan mu K di sini. Koefisien gesek kinetik. G terus mu K. Untuk benda satu, ini M2, ini M1, ada gaya gesek, arahnya ke depan. Karena tergelincirannya ke belakang. Ini disebut FS1. Besarnya berapa? FS1 sama dengan M1G mu S1. Lalu dia percepatannya ke sana. Ya nggak? M1 bergerak dengan percepatan A max. Jadi FS1 ini, jadi sigma F sama dengan M1 A max. Sigma F-nya adalah ini. Gaya yang dialami oleh benda pertama. Berarti M1G mu S1 sama dengan M1 A max. Ya, A max-nya bisa kita hitung sama dengan coret-coret G mu S1. Ya. Nah, sekarang kita menghitung ini phi ya. Jadi pada papan sekarang, papan MP, hukum Newtonnya kita terapkan. Dia ditarik oleh gaya phi, terus percepatannya A max. Nah, tapi di sini ada gaya gesek, arahnya ke belakang. Ini gaya gesek FK, yang di sini gaya gesek FS1. Ya, di sini ada gaya geseknya kan. Ini FS1, di sini FK. Masanya MP. Nah, kita terapkan hukum Newton di sini.
hukum 2 Newton pada ini MP, berarti sigma F sama dengan MP dikalikan M max. F-nya apa saja? I ya, ke kanan dikurangi dengan Fs1 minus Fk sama dengan MP. Amaxnya kita masukkan ini. MP G mu S1. Ya, I sama dengan MP G mu S1 plus Fs1 plus Fk. MP G mu S1 plus Fs1. Fs1 ini M1G mu S1 plus Fk. Fk M2G mu K. Oh ya, jangan lupa ya. M1 M1 dan M2 itu sama, identik ya, MB. Berarti M1 sama dengan M2 sama dengan MB di sini. Maka di sini MP G mu S1 plus MB G mu S1 plus G mu K. Ini P-nya, G-nya. Kalau P-nya nanti berarti ini. MP, M1 dan M2 sama dengan MB. Berarti 2 MB G mu S2. Nah, P plus Q yang ditanyakan, P plus Q sama dengan tadi MP plus 2 MB G mu S1, G mu S2 ditambah dengan ini. MP G mu S1 plus MB G mu S1 plus G mu S MK. Nah, ini kita jumlahkan semua. Ya, berarti MP G mu S2 plus 2 MB G mu S2 plus MP G mu S1 plus MB G mu S1 plus MB G mu K. Nah, yang sama kita kelompokkan. Di sini kan ada MPG. Ini dengan ini ya. Sama. Berarti di sini ada MPG mu S1 plus mu S2 ditambah dengan yang ini. Jadi MPG eh, mu S1 plus 2 mu S2 dari sini ya, dari yang tengah ini plus mu K. Nah, ini hasilnya. MP-nya MP4 MB1 MP4 ya. 4 kali 10 mu S1 mu S1 0,8 mu S2 0,4 0,8 plus 0,4 plus MB1 10 mu S1-nya 0,8 plus 2 kali 0,4 plus mu K. Mu K-nya 0,3. Ya, ketemu ya, ada angkanya semua.
Ini 40 dikalikan 1,2 plus 1,6 kali 0,9 plus 10 kali 1,9. Ya, 12 kali 4 berapa? 12 kali 4 itu 48. 48 plus 19. 7, 67. Ya, 67 Newton. Hasilnya 67. Setelah sekian panjang ya. Ini lumayan sulit ya, karena apa? Anda harus bisa membayangkan kejadiannya seperti apa. Ini termasuk sulit ya. Halo, ada pertanyaan? Silahkan. Belum, Pak. Paham tapi? Belum ada pertanyaan tapi paham ya? Paham, tapi agak sedikit susah, Pak. Ya, baik. Hmm. Ya, ini sulit, termasuk sulit. Ini kan nomor terakhir di 2024 ya, soal 2024. Oke, kita ke 2023. Dua gaya bekerja pada sebuah partikel, sehingga partikel bergerak dengan kecepatan konstan. Ini ya, kecepatan konstan. Artinya apa? Sigma F-nya 0 kan? Kalau kecepatannya konstan. Berarti kalau di sini ada F1, misalnya, sorry, F1 itu kan 2 dan 6 ya. Min 6 berarti arahnya ke sana. Maka supaya sigma F-nya konstan, dia F2-nya harus ke sana. Ya, F2-nya harus ke sana. Sehingga komponen yang kedua harus melawan F1. Jadi F2, sigma F sama dengan 0. Maka vektor ya ini ya. F1 plus F2 sama dengan 0. Artinya apa? F2 sama dengan minus F1. Minus dari 2i 6c. Ya. Min 2i plus 6c. Jadi ini jawabannya. Hmm. Gitu ya. Ya, ini F2-nya. Kan gayanya ada dua gaya bekerja. Gaya pertama itu F1 ini, gaya keduanya harus melawan. Harus melawan. Misalnya komponen gaya lainnya. Yaitu. Gampang ya? Halo? Gampang. Daripada yang tadi kan? Oke, lanjut. Sebuah benda dengan masa M2 kilo memiliki penampang 1 cm bebas di udara. Satu bebas di udara, oke? Dari ketinggian yang cukup tinggi dan mengalami gaya gesek dengan udara. Besar gaya gesek antara benda dengan udara sebanding dengan kecepatan benda. Oke,
Koefisien gesek antara udara dengan benda diberi lambang ini. Ketika benda mencapai kecepatan terminal sekian, besar gayanya adalah oke. Jadi ketika di udara itu ya, ada bola misalnya jatuh di udara, itu kan ada mg, ada gaya gesek fg. Nah, di sini fg sama dengan eh, biasanya ini koefisien gaya geseknya, oke, dikalikan luas penampangnya, dikalikan eh, kerapatan udara biasanya, dikalikan kecepatan. Ya, biasanya begitu. Oke, ya begini. Ini gaya geseknya. Tapi gaya gesek ini makin besar ketika kecepatannya besar, ya, sebanding dengan kecepatan. Maka ada konsep yang namanya kecepatan terminal. Kecepatan terminal itu kecepatan tertinggi. Jadi grafiknya begini nanti kecepatannya. Kecepatan ini V, ini T. Ini detailnya nggak akan saya bahas ya. Jadi grafiknya pertama itu naik, nanti akan datar. Jadi benda dengan gaya gesek yang sebanding dengan kecepatan udara itu akan GLB pada akhirnya. Nah, kecepatan yang datar ini disebut sebagai kecepatan terminal konstan. Jadi kecepatannya mulainya nol terus nanti konstan. Ini kan konstan. Nah, ketika konstan, ketika VT itu sigma F Y sama dengan nol. Artinya FG itu sama dengan MG. Jadi gayanya berapa? Besar gaya gesek ketika apa? Kecepatan terminal ya sama dengan MG. Masanya berapa? Masanya 2. Gravitasinya 10. 20 hasilnya. Jadi gaya geseknya itu 20. Nah, ini konsep kecepatan terminal. Ini contohnya ya ini. Yang paling mudah apa? Viskometer. Jadi ada cairan kental, misal dari sunlight itu, ya. Sunlight dimasukin kelereng. Jadi kelerengnya akan mengalami kecepatan terminal. Misal di sini dia dipercepat, di sini dia PT konstan. Ya, itu viskometer untuk mengukur apa kekentalan ya. Baik, itu paham? Ada pertanyaan? Silakan. Halo, belum? Aman. Aman. Oke, ya nomor 4. Ada satelit rusak. Oke, satelit rusak bermasa sekian ditarik oleh pesawat ruang angkasa. Ya, satelit itu bentuknya kan begini ya, mungkin ya. Oke, ditarik oleh pesawat luar angkasa. Ini pesawatnya di ruang hampa. Keduanya dihubungkan oleh tali homogen. Ya, talinya L-nya 50 meter. Terus lambda itu 1 kilo per meter. Berarti kalau 50 meter kan M talinya bisa ya. M talinya adalah 50 kilo kan. Jadi lambda itu massa per ini. Lambda itu massa per panjang. Atau kerapatan panjang ya.
kerapatan panjang tali. Ya, pesawat luar angkasa tersebut bergerak sepanjang garis lurus dengan percepatan A. Oke, ya percepatannya A ke sana. Gaya yang diberikan oleh pesawat luar angkasa kepada tali adalah ya ini kan satelit, satelit dan apa? Eh, Satelit dan tali sama-sama ya, sama-sama bergerak dengan percepatan A. Jadi gayanya nanti ini F yang diberikan itu sama dengan massa dari satelit ditambah dengan massa dari tali kalikan A. Massa dari satelit kan 950, massa satelitnya tadi 50 dikalikan A, hanya 5. Ini kan. Jadi idenya adalah begini, tali dan satelit ini satu sistem yang sama, satu benda itu. Ditarik oleh pesawat. Nah, pesawatnya nariknya butuh gaya berapa kalau percepatan yang dihasilkan itu sama dengan A. Berarti gaya yang diperlukan kan ini. Itu adalah 5.000 ya hasilnya. Ini kan 1.000 dikali 5, 5.000. Saya rasa masih mudah ya ini ya. Gimana? Halo? Sependapat dengan saya bahwa ini masih mudah? Ya, Pak, mudah. Oke. Nah ini yang sulit. Agak ya, mungkin ya. Sebuah silinder masanya 1 kilo. Eh, dan jari-jarinya R. Berada pada keadaan diam ditopang oleh sebuah benda, sebuah balok pada titik B. Oke. Kemudian balok ditarik sedemikian rupa sehingga balok bergeser menjauhi silinder dengan laju konstan. Oke. Ini ditarik dengan V ya. V arahnya ke kiri. Asumsikan pada awalnya balok berada sangat dekat dengan dinding. Dan abaikan gaya gesek antara dinding, antara silinder dengan dinding, serta antara silinder dengan balok. Oh ya, berarti di sini gesekannya 0 ya. Oke. Kalau gesekannya 0 berarti dia tergelincir. Artinya nggak muter ini. Bolanya itu nggak muter. Bila diketahui jarak antara A dan B, B, akar 2, maka besar gaya yang diberikan dinding kepada silinder adalah dinding kepada silinder. Berarti ini ya. Gaya normal ini berapa? Oke. Pertama yang harus kita bahas adalah bahwa eh, karena tidak ada gesekan, maka bola tergelincir. Artinya apa? Bola tidak berotasi. Silinder ya, sorry, sorry. Silinder tidak berotasi. Hal pertama itu. Terus ini kan nanti ke sana ya, digeser gitu. Nah, saya nganggap ketika kondisinya begini sekarang. Di awal itu kan nempel banget.
Ini titik A, ini titik B. Terus oke, misal acuannya di sini ya. Acuannya di sini, horizontal titik B itu X misalnya di sini. Ini jaraknya X. Terus posisi vertikal pusat massa silinder. Ya ini adalah Y. Oke, jadi ketinggiannya Y. Ketinggian ini. Saya pakai warna yang jelas sih. Hmm. Pertama kita pakai acuan ini. Acuan ini, terus kita ngukur B. Yang bergerak kan nanti B-nya. B-nya kan bergerak. Nah ini jaraknya adalah X. Terus ketinggian ini adalah Y. Oke. Nah, dari titik A ini, nanti ada relasi begini. Kalau Anda perhatikan, ini A. Ini kan ketinggiannya tadi, ini pusatnya di sini ya, misalnya. Ketinggiannya kan Y. Jarak ke sananya kan berarti X per 2. Ya nggak? Di sini X per 2. Di sini R. Karena ke sananya X. Berarti kan X per 2. Segitiga ini ya. Ini ada Y, ini ada R, jari-jarinya. Terus di sini ada X per 2. Maka ada relasi nanti. Ada relasi R kuadrat. R kuadrat sama dengan X per 2 kuadrat plus Y kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan X kuadrat dibagi 4 plus Y kuadrat. Nah sekarang yang diketahui di sini V ya. V di sini itu adalah turunan dari X terhadap T. Karena makin ketika dia ditarik ke sana, besaran X di sini itu bertambah, ya kan? Bertambah. Maka V itu sama dengan dx dt. Sehingga kalau persamaan ini saya turunkan terhadap waktu, ini saya turunkan terhadap waktu, ini saya turunkan terhadap waktu, ini saya turunkan terhadap waktu ya, semuanya. Eh, Oke, lalu R, R kuadrat itu kan konstan. Ini nol hasilnya, nggak berubah terhadap waktu. Terus ini seperempat itu bisa kita keluarkan. Terus di sini dx kuadrat dt plus eh, ddt y kuadrat. Ya, begini. Cara triknya adalah sini kita kalikan dengan dx. Di sini kita kalikan dengan dy dy. Ini kita pakai aturan rantai biasa. Ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan. Hasilnya 0. Terus seperempat dx kuadrat dx dt. Ini v nanti plus dy kuadrat dy dt. Ini nanti vj. Oke, itu eh, terus di sini hasilnya apa? 0 dx kuadrat turunannya terhadap x sama dengan 2x ya. Seperempat dikalikan 2x
Dx dt turunannya Vx plus 2y dy dt Vy. Hasilnya adalah 0 setengah x Vx plus 2 y Vy. Oke. Yang ditanyakan apa? Besar gaya yang diberikan oleh silinder. Diberikan dinding kepada silinder. Oke. Nah, di sini gaya ya. Gaya itu berarti kan sigma F sama dengan MA ya. Sigma F sama dengan M. Maka di sini nanti F vektor sama dengan massa dikalikan A. A itu AX AXI plus HYJ. Oke. Ya atau ini sama dengan tadi. Ya udah sampai sini ya. Sampai sini. eh, ini kita harus mencari percepatan. Kita harus mencari percepatan. Ini Vx-nya kan konstan ya. Jangan lupa Vx konstan. Jadi nanti kalau kita turunkan 0, eh, turunkan kesamaan terakhir. Yang ini kita turunkan terhadap waktu. Jadi ddt dari 0 sama dengan ddt dari setengah xvx plus 2 yvj. Hmm. Turunan 0, 0 ya. Terus ini setengah ddt xvx plus 2 ddt yvj. Ini hasilnya setengah. Ini turunan perkalian dua fungsi. Kalau ada dua fungsi kita kalikan, turunannya yang pertama kita turunkan, yang kedua enggak ya. Ini setengah kali ddx, dx dt, vx-nya enggak kita turunkan, kemudian x-nya enggak kita turunkan, vx-nya kita turunkan. Ya, ditambah 2 dy dt, vj plus eh, y dvj dt. Oke, dx dt itu vx. Berarti di sini setengah vx kuadrat plus x dikalikan 0. Karena vx-nya 0, konstan. Ini, vx-nya konstan, sehingga turunannya 0. Plus 2 dj dt vj berarti. Berarti vj kuadrat plus y aj. Oke. Berarti 0 di sini setengah vx kuadrat plus 2 vj kuadrat plus 2y aj. Oke, dari sini dengan yang ini. Sekarang kita masukkan. Karena Vx itu sama dengan berapa tadi di soalnya? Vx-nya
Ya, 0,2 ini ya, ini kan Vx. 0,2 meter per sekon. Eh, terus X-nya diketahui tadi kondisinya. X-nya jaraknya ya. Jarak antara A dan B kan X akar 2. Terus jari-jarinya R. R itu berapa tadi? 1 senti atau 0,01. Oh, ini pakai ini ya. Ya, kita masukkan ke semua ini. Berarti kan kita perlu mencari AY. Untuk mencari AY kita perlu VJ ya kan. Ini saya sebut sebagai persamaan. Oh, terus kita perlu Y juga. Berarti persamaannya mulai dari sini. Ini saya sebut persamaan 1. Yang ini persamaan 2. Yang ini persamaan 3. Dari persamaan 1. Persamaan 1 tadi, R kuadrat sama dengan X kuadrat per 4 plus Y kuadrat. Ya, R kuadratnya eh, ini satuannya milik senti ya. Kalau satuannya senti berarti kan 1. 1. Terus ini akar 2 kuadrat per 4 plus Y. Ini berarti 1 plus setengah. Berarti Y-nya akar setengah senti. Ya. Y-nya ini. Nah, terus dari persamaan 2. Dari persamaan 2 yang ini, 0 sama dengan setengah X-nya akar 2 kali 0,01. Ini sama dengan 1 per akar 2 kali 0,01 ya, meter. Ya kan? Oke. Terus dikalikan Vx. Vx-nya 0,2. Ya, saya tulis dulu aja. Eh, persamaan 2 itu tadi setengah X Vx plus 2 Y Vy. Setengah X-nya akar 2 0,01 plus Vx. Vx-nya 0,2 plus 2 kali Y. Y-nya ini dikalikan Vj. Nah, Vj-nya yang kita cari. Ini dengan ini habis. Berarti 0, sorry, di sini berarti akar 2 dikalikan 0,001 plus 2 per akar 2 0, kali 0,01 Vj. Ini sama dengan 0. Berarti Vj-nya pindah ruas minus ya akar 2 0,001 dibagi dengan 2 per akar 2 0,01. Hasilnya adalah ini akar 2 naik ya.
Akar 2-nya naik, akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 bagi 2, 1. Berarti minus, ini 1 semua. Eh, minus 0,1 meter per sekon. Ini VY-nya. Minus karena ke bawah. Oke. Minus karena ke bawah. Oke. Nah, terus tujuan akhir kita mencari AY. Ya kan? Di sini kan nanti AX-nya 0. AX sama dengan dVx dt. Ini kan sama dengan 0 karena konstan. Maka rumus F tadi, gaya F ya. F itu nanti sama dengan M dikalikan AY. Maka di sini kita perlu mencari AY. Ya, dari persamaan 3 berarti AY. Dari persamaan 3. Ya. Sama 3 itu apa? Ini 0 setengah Vx kuadrat plus 2 Vy kuadrat plus 2y AY. Ya, setengah dikalikan Vx. Vx itu 0,2 tadi. 0,2 kuadrat plus 2 Vy. Vy-nya minus 0,1 kuadrat plus 2y. 2 dikalikan y. Y-nya ya 1 per akar 2. Terus di sini 0,01 AY. Ini menjadi eh, setengah dikalikan 0,04 plus 2 dikalikan 0,01 2 akar 2 kali 0,01 AY. Ini dengan ini 2 ya, sama berarti 4, 0,04 plus 2 akar 2, 0,01 AY. Nah ini 0, jangan lupa. Sehingga AY-nya 0,04 dibagi dengan 2 akar 2, 0,01. Ini dengan ini 2, ini dengan ini 2 ya, berarti 2 akar 2. Ya, 2 akar 2 hasil. 0,04 dibagi 0,01 kan 4 ya. 4 dibagi 2 kan 2. Akar 2-nya naik, berarti 2 akar 2. Meter per sekon kuadrat. Sehingga F-nya sama dengan MAY sama dengan masanya berapa? Nah, ini masa katerolnya, masa silindernya 1. Masa silindernya 1. Berarti 2 akar 2 Newton F-nya. Hmm, enggak ya. Hmm, oke. Eh, enggak ya. Ini saya tunjuk lagi. Sekarang gaya pada silinder. Hmm,
Ini kan silinder. Ini titik B, ini titik A. Ya, gambarnya tadi. Berarti kan di sini ada MB, di sini ada N, di sana ada N. Ya, berarti karena hanya ada percepatan arah Y, arah X-nya 0 tadi, AX-nya 0, maka sigma F Y sama dengan M AY. Nah, sekarang arah Y-nya berarti kan eh, 2N, kalau di sini ada tetanya ya, 2N sin theta minus MG sama dengan, kebalik ya, kan dia turun ya, berarti MG-nya yang positif. Hmm. MG minus 2N sin theta sama dengan MAY. Nah, N-nya ditanyakan. Terus di sini sinusnya kan bisa kita tentukan tadi. Di sini kan R, di sini Y, di sini X. Berarti sin theta nanti MG 2N, sin itu Y per R ya, sama dengan MAY. Dari sini ketemu 2N Y per R sama dengan hmm, MG minus MAY. Jadi N-nya sama dengan M G minus AY. Terus di sini ada R per 2Y. Nah, ini dimasukkan saja. R-nya berapa? R-nya 0,01. 0,01. Y-nya 2 kali Y. Y-nya tadi mana Y? Ya, Y-nya 1 per akar 2. 1 per akar 2, 0,01. M-nya, masanya, ya ini saya salah ya di sini. Jadi enggak usah. Masanya berapa? 1 ya. Masanya 1. Y-nya 10. AY-nya AY 2 akar 2. Ini hasilnya, ini dengan ini habis, terus akar 2-nya naik, berarti setengah akar 2 dikalikan 10 minus 2 akar 2. Ya, berarti 5 akar 2 minus 2 Newton. N-nya yang ditanyakan ada 5 akar 2 minus 2 Newton. Akar 2 berapa dihitung? Nanti ketemu. Ya itu sulit ya. Halo, Sulit, Pak. Sulit, Pak. Sekali. sulit banget. Enggak ini.
Ya. Ya pakai geometri, pakai Pitagoras ya. Ya ini silakan dibaca lagi. Pak, Akar 2 Pak, berapa kemarin? 1,4. Ya 1,4. Berarti N-nya 5 kali 1,4 N2. 1,4 itu kali 5 berarti kan 7 ya. Berarti 5,0 Newton. Kayak normal. Ya. Gimana sulit? Pak, Ya. kalau misal muncul soal seperti itu di OSN itu mending dikerjain apa enggak, Pak? Soalnya kan waktunya itu terbatas. Kerjain yang mudah dulu ya. Kerjain yang mudah dulu. Berarti ini yang terakhiran gitu dibuat terakhiran. Ya, buat terakhiran. Karena habis nanti waktu. Ini sepanjang ini nanti kalau kamu ini ya, kamu salah ngitung satu aja itu kan gagal semua ya. Misal di sini mestinya ada dua ya di sini. Anda lupa ngitung dua ini. Itu kan hasil akhirnya beda. Mending yang mudah-mudah dulu. Kayak ini misalnya ya. Ya, yang mudah-mudah aja. Ini memang tahun-tahun belakang itu sulit soal-soalnya. Panjang. Ini kan termasuk ya, sulit. Oke. Tapi kalau WSP soalnya mungkin paling mudah kayak gini. Kalau tingkat provinsi, paling mudahnya itu ini. Jadi kalau Anda lolos nanti perlu belajar lebih tinggi lagi levelnya. Itu ya. Nah ini sekarang nomor 6. Saya ke belakang dulu ya. Ya, lanjut ya. Ini gampang insya Allah. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangensial konstan. Oke. Sepanjang permukaan horizontal berbentuk lingkaran. Oke, cari-cari sekian. Koefisien geser antara mobil dengan permukaan jalan adalah 0,2. Jarak tempuh yang mobil tanpa selip. Jika pada kecepatan awal 0 sama dengan. Nah ini kan sama kayak tadi ya. Iya nggak? Ini kan sama kayak yang tadi. Yang mana? Eh, yang dinamika satu tadi. Jarak tanpa selip itu ya. Yang ini. Sama nggak? Ini ada tangensialnya. Halo? Sama ya ini ya. Maksudnya kasusnya sama. Cuma ya beda angka. Beda angka.
Coba bandingin ya. Nggak ada. Nah ini. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan tangencial konstan. Oh ya persis ya. Sepanjang lintasan lingkaran berjari-jari 40. Koefisien gesek 0,2. Ya sama. Sama. Ya, berarti nggak usah. Nah ini udah. Oke, lanjut. Nah ini sulit ini. Dari gambarnya aja kayak gini. Halo, masih merhatikan? Ya, Masih, masih Pak. sama. Ini lihat gambarnya ada udah gini. Oke, ya kita baca aja. Tinjaulah tinjaulah sistem dengan 3 balok ABC. Oke, gambarnya seperti itu. Terhubung oleh pegas tak bermassa dengan konstanta K. Oke, diketahui. Masing-masing balok memiliki massa MA. MA dan MB sama. Kemudian MC 2 kilo. Balok MA ditarik sebesar F. Jika lantai licin dan permukaan balok B kasar dan koefisien gesek statik dan kinetik ya. Oh, lantainya licin. Berarti di sini nggak ada gesekan di bagian ini. Tapi di bagian atas ini ada gesekannya. Dengan koefisien gesek statik sekian, koefisien gesek kinetik sekian, maka perpanjangan pegas X agar ketiga benda bergerak bersama-sama adalah, ya ini kombinasi antara kasus ini, kasus apa? Kasus gaya fiktif ya, gaya fiktif dengan gaya gesek. Baik, jadi kata kunci di sini itu adalah agar ketiga benda bergerak bersama. Ya karena ketiga benda bergerak bersama, maka percepatannya sama ya, percepatan ketiga benda sama. Sama besar. Ya, misal A, namanya. Misal A. Sehingga ketiga benda dapat dianggap satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Jadi eh, ini bisa kita anggap sebagai satu benda. Satu benda yang ditarik oleh gaya F dan percepatannya A. Oke, percepatannya A. Masanya berapa? Ya MA ditambah MB ditambah MC. Jadi di sini hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton sigma F sama dengan MA. Masanya masa total berarti MA plus MB plus MC. Dikalikan percepatannya A. F-nya adalah F ya. Ya ini ditanyakan apa? Perpanjangan pegas ya. Oke, gampang. Eh, ya, ini persamaan pertama. Persamaan kedua, eh, ini masanya sama enggak? MA, MB plus MC. Ya, beda-beda. Oke,
nanti dulu kita masuk aja. Baik, terus hukum Newton untuk seluruh sistem ya, seluruh sistem. Sekarang hukum Newton untuk MA. Hukum 2 Newton untuk MA. Nah, MA kita gambar. Ini ada MA, ada kayak F. Di sini ada kayak pegas. K delta X. Oke. Ya, berarti di sini sigma F sama dengan MA kali A. Di sini ada F minus KX ya, K delta X sama dengan MAA. Ini persamaan dua. Nah, di persamaan dua ini sudah ada sesuatu yang kita cari. Yang kita cari kan delta X. Tapi di persamaan dua ini ada dua hal yang nggak kita ketahui. A-nya kita nggak tahu, F-nya kita nggak tahu. Ya kan? Nah, sehingga setidaknya kita butuh tiga persamaan. Nah, ini yang persamaan pertama kita bisa mencari A misalnya dari sini. Tapi kalau kita mencari A dari sini, ada F. Nah, F-nya kita belum tahu. Berarti kita butuh satu persamaan lagi. Kita butuh satu persamaan. Nah, itu benda yang B. Benda yang B. Ya, di sini hukum Newton. Hukum 2 Newton untuk MP. MP kan ini di sini ada K delta X gaya pegas. Terus di sini ada gaya gesek. Ada gaya gesek statik ya. Karena dia ketiga benda bergerak bersama, Fs. Nah, dia dipercepat dengan kecepatan A. Berarti sigma F sama dengan MB A. F-nya adalah K delta X minus Fs sama dengan M di A. Ini persamaan ketiga. Di persamaan ketiga ini muncul hal yang lain, yakni Fs. Jadi yang kita nggak tahu di sini ada F kita nggak tahu, delta X kita nggak tahu, A kita nggak tahu. Ada tiga, terus ada Fs kita nggak tahu, ada empat yang kita nggak ketahui. Berarti minimal kita butuh empat persamaan. Nah, ini bisa kita dapatkan dari hukum kedua Newton untuk untuk eh, apa MC, untuk MC. Ya, relatif terhadap B, MB, maka MC akan begini. Di sini ada kayak gesek, Fs. Di sini ada kayak fiktif. Ya, fiktifnya M dikalikan A. MC dikalikan A. Jadi ini harus sama itu, relatif terhadap MB. Jadi sigma F sama dengan 0. Di sini Fs sama dengan M dA. Ini persamaan 4. Kalau ini kita masukkan, ya dari substitusi 4 ke 3, ketemu K delta X min Fs. Fs-nya kita ganti M CA sama dengan M BA. Dari sini ketemu K delta X sama dengan MC plus MB A. Oke. Nah, terus kita nggak tahu A di sini.
Cuma A yang kita nggak tahu di sini. Delta X-nya kita cari kan. Terus dari apa? Dari substitusi 1 ke 2 ya. Dari substitusi 1 ke 2. 1 ke 2 itu apa? Berarti F-nya kita ganti. Berarti MA plus MB plus MC A. Pertama duanya menjadi minus K delta X sama dengan MAA. Eh, ini persamaan 5, ini persamaan 6. Dari 5 dan 6 kita bisa mencari ya. Berarti ini sama dengan min K, sorry, K delta X sama dengan minus, hmm, ini pindah ke sana, ini pindah ke sana. Ya. MA plus MB plus MC minus MAA, dikalikan A. MAA plus MBA plus MCA minus MAA. Coret-coret, hasilnya MB plus MC. A. Ini K delta X. Eh, hasilnya sama kayak kesamaan 5. Hmm. Iya, berarti kita kurang satu persamaan lagi. Mentok ya. Percepatannya diketahui enggak? Enggak ya? Hmm. Enggak bisa ini. Karena K-nya mengandung A. Dari 5 kita nggak bisa pakai. Karena 5 dan 6 itu menyatakan hubungan yang sama ya, persamaan yang sama. Eh, eh, sorry, delta X. Kita harus tahu persamaan A-nya. Atau F-nya paling tidak. Di sini F-nya diketahui nggak? Enggak ya. Ya ini buntu ini, sampai sini hasil. Mestinya A atau F-nya diketahui. MB-nya berapa? MB 10, MC-nya 2. 10 plus 2, A dibagi dengan H. H-nya diketahui 5.000. Ya 12/5.000 dikalikan A. Hanya kita nggak tahu. Karena semua kasus sudah kita tinjau. Yang pertama, semua benda sudah. Terus benda A sudah kita tinjau. Benda B sudah kita tinjau. Benda C sudah kita tinjau. Yang lain udah nggak ada. Oke. Oh, ada satu lagi ya. Oh ya, ada satu lagi. Satu lagi adalah, ya tapi hasilnya sama.
sistem C dan C. Jadi kita tinjau semuanya ini. Ini MC, ini MB. Dia ditarik dengan F delta K. Sorry, ditarik dengan delta K. K delta X, sorry. Terus percepatannya A. Di sini berarti sigma F sama dengan MA. M-nya MB plus MC. Kalikan A. F-nya K delta X sama dengan MB plus MC. Nah ini sama dengan yang atas ini. Ini sama seperti 5 dan 6. Sehingga kita nggak bisa mengerjakan ini. Karena informasinya kurang ya. Ini semua kasus sudah kita tinjau. Ya. Oke, ini ya. Saya harap Anda paham ya masalahnya di mana itu. Halo? Halo? Masih dengerin saya? Masih, Pak. Baik. Ini terakhir ya. Mungkin ini sampai jam 10 gitu. Ya. Nanti ini lainnya ya. Kita ketemu lagi kapan? Rebu ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Dinamika ini yang paling banyak keluar di OSN. Maka saya alokasikan kemarin sebetulnya dua pertemuan ya, tapi nggak cukup juga. Nah, dinamika itu sigma F sama dengan MA itu, gaya dan seterusnya. Ini kan banyak kasusnya. Kayak begini, muter katrol ya, katrol kayak gini. Ya, banyak kasusnya. Jadi, tapi sampai sini, sampai yang apa? Gambar ini sudah saya rangkum semua. Jadi semua soal dinamika dari 2025, 2024 sampai 2021 itu sudah saya kumpulkan di sini. Jadi dengan ikut bimbingan ini Anda sudah bisa mengerjakan soal OSK ya dari tahun 2021 sampai 2025. Harapannya soal yang 2026 mirip kan level kesulitannya ya, paling tidak. Jadi Anda sudah terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang levelnya setinggi ini. Oke, sebuah balok bermasa ini bergerak suatu permukaan horizontal yang diberi cairan oli. Oke. Permukaan horizontal ada olinya ya. Sehingga balok mengalami gaya gesek yang bergantung pada kecepatan balok. Oke, berarti di sini misal oke, ada gayanya. Ketika kecepatan balok tersebut 4, besar gaya gesek min 2. Oke, gerakan balok hanya pada satu dimensi X. Ketika balok di titik 0 diberi kecepatan awal. Ini titik 0 diberi kecepatan awal V0 sama dengan 9 meter per sekon. Jarak maksimum. Nah, ini sama berarti kayak tadi. Di sini ada gaya gesek F. Gaya geseknya F sama dengan min K V 3/2. Tapi ada informasi ketika V-nya 4, F-nya sama dengan min 2. Jadi kesimpulannya apa? Di sini min 2, K-nya bisa kita hitung. Min K 4 pangkat 3/2. Coret-coret 2 per eh, K-nya sama dengan K 2 pangkat 3 ya. Karena kan ini kan sama dengan K 2 pangkat 2 dikalikan 3/2. Ya, 2 pangkat 3. Berarti per 4 ya K-nya.
Jadi F-nya sama dengan min 1/4 P 3/2. Oke. Ya, sigma F sama dengan MA. Biasa. F-nya ini 1/4. 1/4 itu berapa? 0,25 ya. Ya, 1/4 aja. P pangkat 3/2. Di sini M dV dt. Nah, di sini ditanya jarak maksimum ya, sama kayak yang tadi. Yang mana? Yang file sebelum ini ya. Ada jarak maksimum. Oke, berarti di situ kan ada waktu. Kita turunan terhadap waktunya kita ganti dengan dx dx. Terus kita selang-seling kayak biasa. Jadi di sini 1/4 V3/2 M ya, sama dengan dx dt itu V, dv dx. Ya, hasilnya adalah min 1/4 M. Ini kan ada V. V pangkat 3/2 dibagi 1. Berarti kan di sini V setengah. Ini dv dx. Ya, hasilnya dx sama dengan minus 4/M V pangkat min setengah dv. Ini kita integralkan. X-nya mulai dari 0 ya. 0 sampai delta X. Kecepatannya mulai dari V0 dari 9 sampai 0. Ketika berhenti kan dia maksimum jalannya. Ya, di sini hasilnya X 0 delta X sama dengan min 4M. Integral dari min setengah. Pangkat min setengah itu 1/2 V pangkat setengah. Ini dimasukkan 9 dan 0. Ya, delta X sama dengan min 4M. Sorry, 4 kali 2, 8 ya. 8M. Terus 0 pangkat setengah min 9 pangkat setengah. Hasilnya adalah 24M delta X-nya. 24 kali M. Masanya berapa? Masanya setengah. Berarti delta X-nya 12 meter. Itu untuk apa? Soalnya ya. Soal yang ini sama kayak yang tadi. Sama kayak yang eh, nah ini. Cuma di sini dia F-nya sama dengan min KV. Oke. Ini ya, F sama dengan min KV. Kalau yang tadi F sama dengan min K, V pangkat 3/2. Ya, caranya sama. Cuma beda fungsinya saja. Gitu. Halo, ada pertanyaan? Silakan. Halo? Halo, sepertinya belum ada. Ya, tapi paham ya? Memang ini makin sulit ya levelnya. Sedikit-sedikit. Ya, emang kuncinya ada di Anda. Anda harus baca dan paham. Videonya ditonton itu ya. Jadi Ya, Pak. apa utamanya ada di Anda.
Jadi kita kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soal lagi. Nanti ketemu hari Rabu ya. Nanti hari Rabu berarti 7 soal ini nanti ditambah dengan energi. Jadi setelah dinamika materinya energi. Energi usaha dan energi. Usaha dan energi, termasuk kekalahan energi. Oke, itu untuk hari ini. Ya, semangat ya. Bentar lagi libur panjang. Ya, Anda silakan nonton video lagi kalau nggak paham. Jadi Anda kerjakan sendiri dulu terus lihat catatan dan videonya. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lis.